Saudara sekalian yang saya hormati, mengapa kita selalu bangga dan harus bangga dengan kebudayaannya sendiri? Karena memang nenek moyang kita orang hebat, mewarisi kepada kita berwujud gamelan, musik instrumen Jawa yang adiluhung dan telah diakui dunia juga. Nah, sebenarnya gamelan Jawa itu yang membuat siapa awal mulanya itu ya secara fakta sejarah itu ya belum ketemu. Hanya di dalam legenda maupun di dalam buku-buku tertentu seperti Wedo Pradonggo itu juga menyebut bahwa itu Yasane Bathara Guru. Namun demikian kan faktanya kan juga tidak ada, karena memang Bathara Guru itu sebetulnya yang membuat benar atau bukan kan juga kita tidak tahu. Kalau menurut Wedo Pradonggo itu tertulis di sana bahwa Bathara Guru itu membuat gamelan Lokananta atau Lokananta yang terdiri dari 5 instrumen, yaitu gending atau kemana, dan pematut atau ketuk, dan juga sauran itu kenong, dan tetek itu kendang besar, dan juga maguru itu gong. Nah, setelah itu ketika Bathara Indra kedatangan cahaya lalu dipuja menjadi bidadari, lalu bidadari itu menari bedoyo dan diiringi dengan Lokananta tadi, gamelan Lokananta tadi, ditambahi dengan tembang dan sebagainya, itu menjadi sangat indah. Bathara Indra tertarik dan juga membuat gamelan sendiri. Selain Lokananta bikinan Bathara Guru, Bathara Indra membuat gamelan dengan nama Surendra yang akhirnya menjadi Slendro. Oleh Bathara Indra dibikin juga 5 instrumen, yaitu gending, kolo, songko, pamatut, dan sauran. Akhirnya gamelan Bathara Indra yang namanya Slendro atau Surendra tadi dihadiahkan kepada Ratu Purwocarita Prabu Kano, dan oleh Prabu Kano ditambahi 2 instrumen, yaitu salunding kempul ataupun dan juga garantang gambang. Nah, ada relief juga di Candi Borobudur yang itu juga kemungkinan itu juga mungkin gamelan, tapi gamelan ketika itu kan juga seperti apa, jumlahnya seberapa banyak kan juga kita juga tidak tahu. Ya, semoga di kemudian hari diketemukan prasasti ataupun tulisan-tulisan yang menyatakan atau menandakan bahwa benar-benar menjadi bukti bahwa gamelan itu diciptakan tahun sekian oleh ini, semoga begitu. Nah, saudara sekalian, yang namanya gamelan itu kan ada bermacam-macam, gamelan Jawa. Ada gamelan gede itu seperti ini yang di belakang saya ini yang sering saya pakai wayangan. Ada gamelan wayangan. Gamelan gede itu instrumennya sangat komplit seperti dijelaskan nanti komplit, ada instrumen punang, ada punang penerus, ada dan sebagainya, banyak sekali lah. Kalau gamelan wayangan itu tempo dulu itu sebetulnya itu cuma Slendro, namun ricikannya tidak lengkap, tidak memakai bonang dan sebagainya, itu cuma sedikit lah. Tapi karena kemajuan zaman sehingga gamelan ageng pun dibikin untuk mengiringi wayang dan ditambah juga pelok. Yang dulu-dulunya laras pelok itu hanya diperuntukkan wayang gedok dan wayang madya. Namun sekarang Anda tahu semua bahwa gamelan wayang apa saja itu sekarang memakai pelok dan slendro. Gamelan gede, gamelan wayangan. Lalu ada gamelan pakurmatan. Pakurmatan itu untuk menghormati. Biasanya di kerajaan itu untuk menghormati tamu yang datang. Makanya ada gamelan monggang, ada gamelan kodok ngorek, ada gamelan coro balen, dan juga ada gamelan sekaten. Yang besar-besar itu untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad itu, yang kalau di Keraton Surakarta ya di Masjid Agung itu. Nah, ada gamelan gadon, itu gamelan hanya beberapa instrumen, misalnya gender, slentem, gambang, kendang, rebab,
siter suling, tidak memakai balungan, dembung saron tidak memakai, bonang tidak memakai, itu gamelan gadon. Lalu gamelan cokean, kalau cokek itu yang sebenarnya dulu-dulunya itu hanyalah kendang, siter, dan gong bumbung. Tapi sekarang juga ada yang mengatakan bahwa cokean itu pokoknya ada gender, ada selendem, ada gambang, itu namanya sudah cokean. Tapi dulunya yang itu adalah gadon. Nah, kalau cokean hanya kendang, siter, dan gong bumbung. Lalu ada gamelan sengganen. Sengganen itu gamelan yang tidak komplit. Biasanya terbuat dari besi dan kuningan, tapi jumlah riciannya ya campuran lah. Dan sudah tidak genap. Itu gamelan sengganen. Itu beberapa kelompok instrumen gamelan. Saudara sekalian, ini adalah instrumen atau rician gamelan Jawa, namanya gender. Gender itu terdiri dari bilah dan rancaan, bumbung atau tempat resonansi, itu yang juga diterangkan di dalam gender penerus tadi. Ini namanya dulu bilah atau wilaan, itu yang ini, itu wilaan namanya. Terus ini peluntur untuk menggandeng dari satu bilah ke bilah yang lain. Lalu ini yang namanya sanggan, atau bahasa Jawa dicagai ya, supaya tidak menempel di bumbung ini kan. Kalau menempel kan tidak bunyi, lalu dicagai, atau ini namanya sanggan. Ini biasanya juga terbuat dari kuningan, tapi ada juga terbuat dari tanduk kerbau, dan juga terbuat dari bambu atau kayu juga bisa. Nah, ini dendonya ini. Ini rancaannya, ini bisa diukir, bisa enggak, terserah. Nah, terus ini bisa dendonya ini untuk mengencangkan. Bagian bawahnya seperti ini, masing-masing disindik ini, pantai ini, karena ini talinya itu masuk di sini untuk menggandeng. Nah, seperti di gender penerus juga diterangkan bahwa tempat resonansi terbuat dari seng maupun bambu. Tempo dulu pasti bambu ori atau pring ori, dan dibikin sedemikian rupa urut menurut tangga nadanya, semakin kesini semakin kecil. Lalu kalau misalnya Ciralu, ya ini mesti Ciralu gitu. Wilan itu seperti bambu yang dibelah sebenarnya. Makanya kalau gender yang tidak diberi lingir ini kan seperti belahan bambu. Lihat saja kalau gender yang terbuat dari besi, kalau ini bahannya kan dari perunggu atau gongso. Bahannya dari tembaga dan rejoso, itu timah putih, jadi dicampur lalu menjadi seperti ini. Gender di dalam gamelan Jawa dan gamelan Ageng ini yang Surakarta ini ada 3 rancak, yaitu yang satu rancak ini adalah laras lendro biasanya, dan ini laras pelok 6 atau pelok bem, ini pelok barang. Nah, 3 rancak, jadi slendro, pelok 6, dan pelok barang. Masing-masing rancak itu terdiri dari 14 bilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Biasanya dimulai dari nada 6 besar, dan petitnya atau yang paling akhir adalah nada 3 kecil. Jadi kalau ditabuh 6
nada 6 sampai 3. Nah, 6 jika 1, 2, 3, 4, 6 lagi. Terus let 1, 2, 3, 4, 6 lagi. Cuma lebih kecil. Makanya itu kalau ditabuh namanya gembyang, digembyang. Sama-sama 6 tapi nadanya ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang besar. Begitu juga seterusnya kalau nada 1 ya. Kalau ini tadi gembyang. Kalau let 2 kempyong. 3 sama 1 itu kempyong, 2 sama 6 kempyong, 1 sama 5. Sebenarnya kan 5 nada tadi kan cuma ini. Cuma 5 atau dari sini ya si, ro, lu, fat, mo. Dari 6 loh. Cuma itu. Karena setelah ini nada 1 ya, 1, siji, loro, telu, limo, 6, siji lagi. Makanya tadi let papat sudah gembyang. Karena pentatonis tadi 5 nada. 1, 2, 3, 5. Mengapa kok 5 kok nggak ada 4-nya? Lah yang pelok yang ada 4-nya nanti kalau sampai di balungan, misalnya demung. Kalau gender nggak ada 4-nya. Kemungkinan ya merepotkan cara menabuhnya kalau. Nah, ini yang selindro dulu. Terus kalau yang pelok 6 itu juga sama, terdiri dari 14 bilah. Tapi J-nya itu J pelok dan nadanya nada pelok itu kan lain. Nah, terus dari 6 sama. Sama seperti selindro, 6 di 3. Yang pelok 6. Bedanya dengan yang pelok barang, kalau ini J-nya itu, nah kalau pelok barang itu J-nya itu P. P itu pito atau 7. Lah, bedanya dari 6 ke P dan 6 ke J, beda nggak Pak nadanya? Bedanya gini. 6 P di pelok barang, tapi kalau pelok 6 loh, 6 J, 6 J, 6 P, 6 P, 6 P, 6 J. Nah, semua itu bedanya. Kembali lagi ke selindro. Cara menabuhnya tadi gembyang, kempyong sudah. Nah, ini tabuhnya bulat seperti ini. Nah, karena 2 tangan menabuh semua, yang dibikin untuk mekak ini. Karena kalau tidak dipekak, suaranya kan cawuh menjadi satu. Tapi kalau dipekak ya ini ikut juga. Dan ada tata caranya sendiri menabuhnya.
lebih sulit. Ini instrumen ya termasuk paling sulit. Itulah gender. Fungsinya gender yaitu untuk pamurbo, lagu, penghias juga suasana, dan juga sebagai pambuko, misalnya gending-gending gender dan sebagainya. Pokoknya kalau tidak ada rebab, misalnya nanti sampai ke rebab itu gender yang buko, selalu di dalam wayang pun atau buka kelenengan ada yang buko gender kalau memang gending gender. Nah, misalnya kalau gending kabor itu kan bukonya gender, buko itu yang memulai gending misalnya gong, itu buko memulai sebuah gending. Gender penerus, jenis gender tapi oktapnya lebih kecil nada-nadanya. Misalnya tadi yang gender barung seperti tadi, terus ini diteruskan lebih semakin mengecil nada-nadanya, dimulai dari 6. Tapi kalau di dalam gender barung ini yang di tengah itu 6 di tengah, lalu dilanjutkan sampai yang terkecil, sama persis 14 bilah tapi lebih ke nada kecil. Hanya nabuhnya ini untuk menghias saja, mempercantik nabuhan supaya bisa tambah rempek gitu. Nah, itu gender penerus. Gender penerus juga sama seperti gender barung, ada 3 rancak yang masing-masing terdiri 14 bilah tadi, sama persis. Ini ada gender penerus pelok 6 dan gender penerus pelok barang, sama. Nah, ada P-nya tadi. Nah, ini terus ini pelok 6. Penerus instrumen selentem, atau rancak selentem. Selentem itu nadanya lebih besar, bilahnya lebih besar. Kalau di dalam gender itu di bilah bagian bawah ada 7 bilah, baik pelok dan selindro. Ini yang selindro, ini yang pelok. Nah, tetapi beda dengan gender. Kalau gender itu ada 3 rancak, tapi kalau selentem hanya 2 rancak, yaitu 1 rancak selindro dan 1 rancak pelok. Jadi nada paling bawah 6. Ini untuk pemangku lagunya, jadi biasanya selentem itu pas notasinya, notasi gendingnya juga menjadi tegas gending itu karena ini seperti balungan. Begitu. Resonansinya juga bumbungan seperti tadi yang saya jelaskan di gender penerus. Nah, kalau laras pelok paling bawah itu G, bukan 6. Makanya Jiro lupat monempi pi. Nah, ada juga yang di gagrak lain daerah itu
Selentem selendro itu paling bawah 1, terus paling atas nada 2 pedetnya. Jadi jiro lu mo 6 jiro ada begitu, tapi kalau yang Surakarta umumnya itu paling bawah itu yang selendro itu 6, lalu jiro lu mo 6 ji. Nah, ji. Kalau pelok ya jiro lu pat mo 6 pi. Itu adalah selentem. Di dalam gamelan Jawa instrumen itu istilahnya ricikan. Jadi ini ricikan demung atau instrumen demung. Demung itu ada 2, yaitu selendro dan pelok. Seperti di selentem tadi. Nadanya juga sama persis seperti di selentem. Yang selendro dari nada 6 sampai 1, 6 ji ro lu mo 6 ji. Yang pelok dari nada 1, ji ro lu pat mo 6 pi. Cara menabuhnya ya cuma begini. Itu untuk pemangku lagu, dan di dalam gending-gending Jawa ini juga pokok sekali karena ini memang penguatnya balungan di sini. Ini adalah demung, ini yang selendro. Kok ada Pak lingirnya di sini, Kak, tidak lazim kok seperti gender. Ya memang ini yang model blimbingan. Kalau yang biasa itu tidak diberi lingir, ini kan biasa cuma melengkung itu kan nyigar penjalin istilahnya, seperti penjalin yang dibelah itu kan cuma melengkung ini. Kalau ini yang blimbingan, biasanya ini membikinnya lebih telaten dan lebih sulit, dan juga memerlukan bahan yang banyak karena juga banyak yang dibuang, karena membikin lingir-lingir ini dibuang, dikikir, dibentuk seperti ini, sehingga tentu saja mestinya ya bahannya lebih banyak, ya harganya ya mesti lebih mahal, pembuatannya lebih lama. Ini demung. Saudara sekalian, ini adalah saron. Saron yang bilahnya 9, atau saron songo, atau saron cacan, atau untuk menyacah, bikin lagu. Dan juga ada yang menyebut saron wayangan, karena memang sering digunakan untuk wayang itu saron yang bilah 9. Nah, sebenarnya saron yang bilah 9 itu hanya 1 biasanya. Untuk dalam gamelan wayangan tempo dulu malah 2. Tapi kan tidak memakai demung kalau gamelan wayangan tempo dulu. Cuma saron saja. Nah, saron bilahnya seperti ini. Nah, karena ini memang saron untuk nyacah, bikin lagu, ya nabuhnya tidak balung saja. Nek balung saja kan misalnya ro jiro lu ro jiro 6. Ngon iki balung. Tapi kalau saron nyacah membikin lagu ro jiro lu ro jiro 6. Misalnya seperti itu yang nyacah, membikin lagu. Misalnya balungnya cuman, misalnya cuman itu tuh, kalau serpek gitu, yang bentuk serpek. Nah, cuma memang ini pekerjaannya berat karena membuat lagu secara improvisasi bisa. Tapi juga ada yang sudah
terpatri di dalam benaknya yang nabuh, misalnya seperti bentuk sampak. Sehingga seumpama iramanya semakin cepat, ya memang semakin rekoso. Makanya biasanya saron cacan atau saron songo atau saron wayangan itu bilahnya dibikin lebih kecil. Kalau ini mungkin terlalu besar, karena supaya enak untuk bikin lagu. Karena kalau misalnya sampak terus sesek itu kan sangat sulit. Dan sulit. Bayangan itu kalau sampak terus ya klenger. Itulah saron cacahan lah. Ini saron songo atau bilah 9, tapi yang laras pelok, dan itu tidak lazim atau belum lazim. Tapi saya membuat bilah 9. Nah kalau bilah 9 yang pelok terus gimana Pak nadanya? Ya nadanya tetap G di sini. Jadi G lupat monempi lurupin nemopat. Ya memang kalau untuk nacah kadang-kadang yang 4 ini nyirimpeti. Ini yang cacahan pelok dan saya bikin 2 set. Nah, biasanya kalau dalam gamelan ageng yang Surakarta itu demungnya itu 2 setel, selendro 2, pelok 2, dan saronnya itu ada 4 setel, yaitu selendro 4, pelok 4, dan selendronya ada 1 yang saron 9 ini, karena biasanya untuk wayangan tadi harus ada yang saron cacahan. Saron yang tadi sudah yang bilah 9 bilah. Lah ini yang 7 bilah. Kalau selindro terdiri dari nada 6 ciro lumo 6 ci. Nah, ini yang selindro. Biasanya untuk yang balung, jadi pas dengan notasinya, balungannya si gending itu sendiri. Misalnya Ladrang Wilujeng ya itu tabuhannya. Berarti bukan untuk cacahan. Kalau menyacah tadi itu adalah yang saron bilah 9. Nah, kalau yang pelok itu ya tetap 7. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau ini nada 1 ro saron penerus, itu bentuk saron tapi yang oktavnya lebih kecil, nada-nadanya lebih kecil, dan bentuknya juga lebih kecil. Kalau selindro seperti saron barung tadi, jumlahnya tetap 7 bilah, 1 2 3 4 5 6 7, sama persis 6 sih. Hanya nabuhnya lipat. Jadi misalnya tadi ro jiro lu ro jiro 6. Lipat. Yang pelok juga sama. 7 jiro lupat. Saron penerus. Ini adalah ricikan gambang. Bilahnya terbuat dari kayu. Mungkin yang paling bagus katanya itu kayu gembok. Seperti ini kayu gembok. Suaranya bisa nyaring. Tapi juga ada dari kayu-kayu yang lain. Kayu-kayu yang
keras ataupun kayu-kayu yang lunak juga ada. Tapi katanya orang-orang tempo dahulu yang paling indah suaranya itu adalah yang kayu gembok. Tapi sekarang sudah sulit dicari. Nah, terdiri dari 20 bilah, 20 biji bilah ini. Biasanya dari nada 6, terus di paling atas kecil adalah nada 5. Tapi juga ada yang hanya 1 saja, di sini 3 ada. Nah, seperti gender tadi, jadi gembyangannya itu setiap 4 itu ini bisa 6. Ini juga 6. Ini juga 6. Nah, tabuhnya ini tangkainya biasanya terbuat dari tanduk kerbau karena supaya bisa mentul gini. Ini dari kayu yang dibelebet ini. Nah, untuk menghias lagu ya. Baik dalam gending maupun juga di dalam iringan suluan patetan, seperti halnya rebab juga, gender juga menghiasi. Istilahnya ada gambangan ini banyu mili, seperti air yang mengalir tanpa henti. Kalau cuma gembyang begini, ini cuma gembyang aja, urut gitu. Tapi kalau sudah dicengkok kelompok gamelan ageng gambangnya ada 3, yaitu slendro, pelok 6 dan pelok barang. Kalau pelok barang pasti ada 7-nya tuh, 7. Ini 7. Nempi lulu menempi. Sama seperti yang slendro, terdiri dari 20 bilah. Kalau pelok 6 ada ji-nya, ji pelok. Tapi di dalam gambang itu tidak ada patnya seperti balungan pelok, saron, demung ataupun selentem, tidak ada. Mungkin karena merepotkan cara menabuh kalau ada patnya. Pelok, bonang, barung, atau ada yang mengatakan babok. Ini berbentuk pencon, ini pencunya. Nah, ini rancaan yang kayu ini. Nah, pencon itu numpang atau berada di atas tali peluntur ini. Nah, kalau bonang itu tidak ada resonatornya karena ini hanya numpang di tali sini, dan otomatis sudah bunyi. Nah, pencon yang di bagian depan penabuh ini namanya yang wadon, pencon yang wadon. Pencon yang di sini, yang di atas ini atau di sebelahnya lagi itu pencon lanang. Lah, bonang itu bermacam-macam, ada yang 10 biji, slendro ada yang 12 biji. Tapi pada prinsipnya kalau zaman sekarang ya rata-rata juga sudah 12 biji. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu untuk bonang slendro. Tapi untuk bonang pelok itu 14 biji. Nah, nadanya adalah di sini Ji.
Gembyang, kalau tadi di gender kan diterangkan kalau gembyang ini di bawah ro, di atas juga ro. Lah ini ro-nya di sini, ro di atas di sini. Jadi kalau gembyang ro, lu, mo, ji, ji yang pakai yang besar. Kalau ji yang ini tengah terus ini yang kecil ya ro. Kalau kalau cuma gembyang. Tapi sistem tabuhannya kan macam-macam. Ada yang kalau sudah kembangan atau sekaran itu macam. Misalnya ini bonang barung sebagai pamurba gending untuk gending-gending bonang. Misalnya pamurba itu untuk buka kalau gending-gending bonang. Biasanya juga ada lancaran buka bonang dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Dan juga sebagai penghias, penghias lagu. Penghias lagu bagaimana Pak? Ya itu ada kembangannya. Penghias lagu. Pemanis juga. Lalu ada bonang barung, ini bonang barung. Lalu ada bonang barung yang pelok. Nah, ini tadi 12 pencon, bukan bilah. Nah, ini 14 pencon. Ini bonang barung yang laras pelok, terdiri dari 14 pencon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14. Mengapa 14? Karena ada nada P atau 7 dan nada 4. Nada pat. Di sini patnya. Nah, kalau dari bawah ke atas mana Pak? Nah ini patnya di pinggir. Nah ada tujuhnya di sini. Tinggal padatnya, kalau padat pelok bareng ya 7-nya dikasihkan di sini, tapi kalau nanti pelok bem atau pelok 6 ya tinggal digantikan di sini. Kalau pelok bareng begini. Sistem nabisnya sama sebenarnya selindro tadi. Ada bonang penerus, penconnya lebih kecil, jadi oktavnya nadanya lebih tinggi, meneruskan dari bonang barung tadi. Ini G-nya yang besar sih. Tabuhannya karena penerus ya seperti saran penerus tadi, nikel tadi. Misalnya bonang barung biasanya, tapi kali ini itu. Kalau di sana imbal ya tinggal gini nimbali. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Dan yang 14 pencon, kalau yang selindro, penerus selindro juga sama dengan yang selindro, yaitu 12 pencon. Fungsi kenong untuk pemangku irama dan juga penguat irama, terutama di dalam serbak, palaran maupun bentuk-bentuk sampak.
Kok penguat Pak? Iya karena ini blang. Duh tak. Ya, terus jumlah penconnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya kalau di dalam gamelan tempo dulu ini loronya yang manis ini tidak ada, tapi sekarang dikompliti supaya kalau di dalam kelompok gamelan ageng, ini namanya gamelan ageng, itu kenongnya komplit aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang pelok di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menatanya enak, dipandang juga enak karena sama-sama 6 begitu. Nah, kalau yang pelok kok 6 Pak, ya ini nada 2. Itu kenong. Dan ada kenong Japan ini. Tapi biasanya digunakan untuk tabuhan-tabuhan yang soran, ladrang-ladrang soran, dan juga gangsaran, rician ketuk. Ketuk ada 2 rancak, itu slendro dan pelok. Yang slendro terdiri dari 2 pencon, yang satu adalah nada ro, yang satu nada ji kecil. Kalau yang pelok juga 2 pencon, yang satu nada 6 besar, yaitu adalah 6 kecil. Kegunaannya sebagai pemangku irama, juga penunjuk bentuk gending. Misalnya gendingnya apa? Makanya ada istilah gending ketuk loro kerep, ketuk papat arang, dan sebagainya, nanti bisa dipelajari sendiri. Dan juga sebagai penguat irama. Penguat, kok penguat Pak? Iya, karena do. Misalnya kalau dalam serpek ataupun sampak, penguat. Makanya kalau ketuknya itu tidak ajak, ya iramanya kadang-kadang menjadi rusak. Jadi penguat irama. Saudara sekalian, ini adalah gong kempul. Yang rancaannya itu namanya gayor. Gayor ada yang nagan atau memakai nogo, juga ada yang lunglungan. Nah, yang digantung ini ada kempul, ada gong suwuan, ada gong ageng atau gong besar, gong gede. Nah, ini adalah yang slendro, dan ada ini yang sebelah ini yang pelok. Dikelompokkan sendiri, yang slendro sendiri, yang pelok sendiri. Kempul digayor yang slendro itu ada 5 kempul, yaitu dari nada 3, lu, 5, mo, 6, ji, ro, ji. Nah, terus ini adalah gong suwuan, suwuan ro. Maaf, ini tidak dilepas. Ro, ini ro, jari 3, ro, terus ada gong lagi laras 1, ji. Nah, berarti bisa gembyang Pak, bisa. Kalau yang ji ini kan kali ini juga ji. Sama ini ro. Nah, ini yang slendro. Terus fungsinya itu slendro maupun pelok yaitu sama, yaitu sebagai pemangku irama dan juga penguat irama, seperti kenong tadi, menguatkan. Karena memang biasanya kalau dalam bentuk-bentuk lancaran atau serpak atau yang sampah itu ya memang
irama itu kempul itu menangan juga, menangan. Dadah. Jadi 2, 1, 6. 6-nya dikasihkan di sini. Ini adalah gayor yang kempul dan gong yang pelok. Juga ada 5 kempul dari nada 3 pelok, 5, 6, 7, tapi ini 1 pelok. Ingat di pelok ada G, pelok ada barang atau P. Nah, ini subuhan pelok, Ro pelok. Nah, terus ini adalah G pelok. Mengapa tidak 7 Pak kalau yang ini? Karena biasanya 7-nya itu bisa ikut dengan yang G selendro. Biasanya ikut ini. Kalau 6-nya kan dipakai selindro dan pelok juga bisa. Itu kalau gamelan tumbuk 6, tumbuk adalah nada dasarnya 6 itu antara 6 selindro dan 6 pelok sama. Nah, terus yang terakhir ini adalah gong gede. Gong berukuran besar yang bernada rendah. Biasanya digunakan untuk akhir sebuah lagu ataupun seleh ataupun finalis, nadanya rendah. Biasanya 3 atau juga ada yang 5, ada antara 3 dan 5 dan juga ada yang nada sangat rendah itu 2, tapi jarang. Ini gong gede. Nah, gong gede itu ada yang bernama kemodong juga. Kalau tempo dulu yaitu 2 bilah yang seperti selentem yang ada penconnya, lalu resonansinya itu dari tempat air itu jun dan diberi rancaan itu. Tapi suaranya tidak sebagus yang gong besar ini. Dan juga ada gong bumbung yang terbuat dari bambu. Biasanya itu dipakai untuk gamelan cokean. Cokean siteran itu pakai gong bumbung supaya membawanya praktis dan tidak berat. Sekarang kendang. Nah, kendang di dalam gamelan gede itu ada beberapa, yaitu ini kendang yang besar itu namanya kendang gending atau kendang bem. Kendang gede, kendang bem. Biasanya ya kebanyakan untuk gending. Apalagi kalau di dalam gending-gending kelenengan itu ya ini kegunaannya sangat banyak. Nah, terus ada kendang ciblon. Ini yang kecil, kendang ciblon. Ini sumber getarnya itu dari kulit. Kulit. Ini terbuat dari kayu nangka, ya, di dalamnya jelas berlubang itu. Ini namanya jangat, terbuat dari kulit sapi, kulit kerbau. Ini namanya soh untuk menali ini. Juga bisa untuk mengencangkan ini. Kecuali rapi juga membuat suara. Misalnya kurang kecil ini ditarik ke sini. Lalu dikendoni, ditarik sini. Itu masih ditambah lagi dengan dipukul kurang kecil. Nah, cara membunyikannya seperti tadi. Kalau tong ini tak ini dipadat di sini. Bung. Kendang ciblon. Nah, ini kendang sabet atau kendang wayangan. Biasanya ini wayangan.
di dalam grup gamelan Klenengan itu nggak memakai sabet, ya nggak memakai sabet, biasanya cuma kendang gending, dan ini juga kendang ketipung yang lebih kecil. Kendang ketipung, ada kendang gending, kendang ketipung, kendang sabet, kendang ciblon. Nah, kendang itu kegunaannya sebagai pemimpin irama atau pamurba. Kalau di dalam sebuah orkestra gamelan ini, kendang itu memang pengarep, itu yang memimpin, dan juga ia sebagai variasi misalnya gerak-gerak tertentu di dalam joget atau tari ataupun kendangan wayang dan sebagainya. Dan juga mengubah suasana dari bentuk gending tertentu ke bentuk yang lain itu ya. Pokoknya segala sesuatunya, pokoknya kendang itu paling dominan. Dan juga sebagai pembuka suatu bentuk gending. Misalnya kalau serbek ataupun sampak itu kan yang buka kan kendang, ini kan kendang. Atau misalnya kalau sampak, atau kalau songo ya itu, dan sebagainya. Embat-embat pokoknya kendang itu pemimpin. Saudara sekalian, ini adalah alat musik rebab namanya. Terdiri dari watangan dan bokongan. Jadi yang watangan itu yang seluruh yang kayu ini, walaupun perbagiannya ada namanya sendiri-sendiri, seperti kupingan, ada menur, nyamat, ada sikilan dan sebagainya. Namun pada prinsipnya pokoknya watangan, bokongan, dan juga rangkung. Rangkungnya itu adalah geseknya. Nah, ini musik, alat musik atau rician atau instrumen gamelan Jawa rebab itu, ini kawatnya ini yang bergetar. Jadi diterima oleh resonantor ini, yang biasanya ini bokongannya terbuat dari tempurung kelapa, juga bisa dari kayu yang dibikin sedemikian rupa, dibentuk dan berlubang di dalamnya ini, lalu ditutup membrannya ini terbuat dari bagian yang tipis dari jeruhan, namanya babat lembu ataupun kerbau ini, lalu menjadi seperti ini, lalu dengan serenten ini namanya. Nah, rebab itu ada dua wondo, yaitu wondo Baladewa dan wondo Kresna. Yang Baladewa itu yang tinggi dan lebih besar, yang wondo Kresna lebih kecil. Dan biasanya kalau gamelannya itu tumbuk limo, itu ya rebabnya terpaksa harus dua. Misalnya khusus untuk yang pondang itu yang untuk laras lindro, lalu yang biur itu yang untuk laras pelok. Nah, gawai atau kawat ini disetel menjadi dua nada, yaitu biasanya 6 dan 2. 6 ro. Lalu cara menabuhnya di sini digesek ini. Nah, tadi ini untuk membuat tinggi rendah nada ini di kupingan ini. Nah, kalau sudah 6 loro, kalau sudah bagus ya. Nabuhnya begitu ya. Ya kalau laras pelok ya tinggal seperti itu pokoknya nabuhnya. Ini diberi daun biasanya supaya suaranya menjadi nyaring. Itulah rebab. Siter
terbuat dari kawat atau dawe, yang diberi resonator itu dari biasanya kayu ataupun triplek. Sebenarnya ada yang besar namanya celempung, itu ada kakinya begitu besar, celempung terbesar. Nah, ini ada setelannya seperti kalau di dalam musik yang kan gitar itu ada di skrupnya di sini. Nah, nadanya kalau ada slendro, pelok 6, pelok barang. Makanya supaya ngirit kalau si terkecil biasanya dibolak-balik. Ini yang slendro terus baliknya itu pelok. Nah, nadanya yang paling kecil dengan kuku. Kalau nggak punya kuku ya ada alat seperti namanya kukon, itu dimasukkan di sini lalu dibentak. Nah, ini cara membunyikan begitu. Ini siter untuk penghias lagu. Jadi kalau misalnya kelenengan itu ada siternya, ada gender penerusnya, wah gambangnya Banyu Milio lebih rempek, enak didengar. Lalu ada lagi yang namanya kemana. Kemana seperti buah pisang, dua biji. Terus yang satunya nem, ding tong, yang satunya dong. Untuk bedoyo biasanya, untuk santi suaran itu penguat irama juga. Ding tong ting tek ting tong ting tek, ditabuh. Tapi sekarang biasanya kan jarang yang membuat begini, itu diwakili dengan bonang, pencon bonang saja. Ting tong ting tek ting tong ting. Biasanya juga seperti suara kemana ini. Lalu ada lagi yang namanya kecer. Kecer seperti tutup gelas. Ada pensunya di sini, juga terbuat dari perunggu. Biasanya digunakan di dalam gamelan wayangan tempo dulu. Kecer. Kecer. Lalu ada lagi suling, terbuat dari bambu. Ada dua, yaitu laras slendro dan laras pelok. Kalau yang laras slendro itu lubangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang laras slendro. Lalu yang laras pelok ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Laras slendro. Yang slendro. Terus ini yang pelok. Pinamo. Cara membunyikannya.